Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini awan di langit mulai cerah. Setelah aura menyeramkan yang melingkupi Sekte Dao selama 2 bulan perlahan menghilang, Lindong berdiri di udara merasakan gelombang Yuan Power yang tak terbatas mengalir dalam tubuhnya. Senyum muncul di bibirnya menunjukkan perubahan besar setelah mencapai tahap reinkarnasi. Meski sebelumnya terpuruk oleh Raja Kursi ke-7 dan berbagai kekuatan kuat, Lindong yakin jika bertemu lagi dia tidak akan lagi menjadi korban. Kakak Lindong, suara indah King Tan terdengar dan dia segera menuju ke arah Lindong. Apa kau baik-baik saja? Huan juga dengan cepat mengikuti dan tiba. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berapa lama aku dalam pengasingan kultivasi kali ini?" 2 bulan, jawab King Tan. Hahaha, selamat saudara junior Lindong. Mengikuti King Tan dan Huan, Ying Xuanxi, Zhao Tong dan yang lainnya juga dengan cepat terbang ke langit. Zhao Tong menangkupkan tinjunya ke arah Lindong saat dia tertawa dan berkata. Lindong membalas gerakan itu sambil melirik Zhao Tong. Rayuan yang terakhir menjadi semakin terlihat dan kemungkinan tidak akan lama sampai dia mampu menciptakan tubuh fisik. Pada saat itu dia akan benar-benar pulih. Hahaha. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun aku masih terjebak di puncak tahap samsara. Anak kecil sepertimu hanya berkultivasi selama belasan tahun dan telah melampauiku. Ini benar-benar gila, ucap Ying Xuanxi meratap sambil menghela nafas. Lindong tertawa pahit. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Gelombang api tiba-tiba meletus dari puncak gunung yang jauh. Apakah itu Master Api? Apa itu? Ying Xuanxi dan yang lainnya juga mendeteksi perubahan mendadak ini saat ekspresi mereka dipenuhi dengan alarm. Kilatan cahaya merah buru-buru menyapu dari kejauhan sebelum muncul di depan Lindong dan yang lainnya. Itu adalah Master Api. Namun tubuhnya saat ini seluruhnya merah dan tampak sedikit tidak berwujud. Apa yang sedang terjadi? Ketika Lindong melihat perubahan ini dalam keadaan Master Api, dia sedikit terkejut saat dia buru-buru bertanya. Sesuatu telah terjadi di Laut Iblis Kekacauan. Mata Master Api agak muram saat menjawab. Apakah itu Yimo? Tanya Lindong. Ya, mereka akhirnya mulai bergerak. Laut Iblis Kekacauan kini telah jatuh ke dalam kekacauan total saat Yimo yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dasar laut. Ekspresi Lindong sangat serius. Untuk menyebabkan ekspresi seperti itu pada Master Api, ini jelas bukan gangguan kecil. Mereka juga sepertinya telah menemukan lokasi tubuhku yang sebenarnya, ucap Master Api. Ekspresi Lindong langsung berubah. Dia telah mengunjungi domain lava tempat Master Api berada. Sesuatu yang agak menakutkan sepertinya disegel di sana. Apakah karena benda yang telah disegel di sana? Tempat yang kau tekan juga seharusnya adalah penjara penekan iblis kan? Master Api menganggukkan kepalanya. Setelah ragu-ragu, dia berkata, penjara yang aku tekan memiliki jumlah Yimo paling sedikit di antara 3 penjara. Namun ada hal yang sangat hebat di sana. Apa itu? Mantan tunggangan Kaisar Yimo, Raja Iblis Jahat Kosmik. Di sekitar mereka Ying Xuanxi dan yang lainnya dengan keras menghirup udara dingin. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang apa yang disebut Raja Iblis Jahat Kosmik ini, mereka telah mendengar tentang Kaisar Yimo. Kaisar Yimo adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan leluhur simbol harus menyalakan reinkarnasinya untuk berhasil menyegelnya. Gunung keberadaan seperti itu akan sangat menakutkan. Raja Iblis Jahat Kosmik, alis Lindong berkerut erat. Hal yang telah menyatu dengan trio Tian Yuanzi juga adalah Iblis Jahat Kosmik. Kekuatannya sangat mencengangkan. Oleh karena itu, Raja Iblis Jahat Kosmik ini benar-benar luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan berada di bawah perawatan seorang seperti Master Api.
Aku khawatir kekuatan Raja Iblis Jahat Kosmik ini hanya sedikit lebih rendah dari Raja Kursi Surga yang paling kuat dari penjara iblis. Tidak akan mudah untuk menanganinya jika dia kabur, ucap Master Api dengan sungguh-sungguh. Lindong mengangguk. Jika Raja Iblis Jahat Kosmik ini lolos, kekuatan penjara iblis akan melonjak dan pasti mengubah situasi secara keseluruhan. Bagi mereka, ini adalah tekanan yang luar biasa. Apakah bantuanku diperlukan? Lindong bertanya. Ya, tapi kau tidak bisa membantuku, ucap Master Api tidak ragu-ragu. Maksudmu? Lindong bertanya dengan bingung. Kau harus pergi ke tempat Master Kekacauan. Menurut informasi yang aku terima, penjara iblis juga telah menemukan lokasi Master Kekacauan. Dia menderita cedera yang sangat serius saat itu, dan sekarang berada pada langkah paling kritis dari pemulihannya. Aku harap kau melindunginya, ucap Master Api. Penjara iblis juga mengetahui kondisi Master Kekacauan saat ini. Jika Master Kekacauan terluka pada saat itu akan sangat melemahkan kekuatan kita. Master Kekacauan juga merupakan salah satu dari 8 Master kuno dan merupakan salah satu bidak paling kuat di pihak mereka. Jika ada kecelakaan yang terjadi, itu akan menjadi bencana. Bagaimana dengan Master Petir dan yang lainnya? Lindong agak bingung saat dia bertanya. Tidak mungkin bagi Master Petir untuk tidak menyadari masalah penting seperti itu. Penjara iblis disiapkan kali ini. Master Petir sebelumnya pergi untuk mengintai penjara iblis dan saat ini terjebak. Adapun Master Tata Ruang dan Master Kegelapan, mereka diawasi dengan waspada oleh penjara iblis dan untuk sementara tidak bisa melarikan diri. Karena itu aku membutuhkan bantuanmu, ucap Master Api menjelaskan. Adapun Master Kehidupan Kematian, luka yang dideritanya saat itu adalah yang kedua setelah adik perempuan junior. Aku khawatir dia kemungkinan masih berada dalam siklus reinkarnasi. Master Kematian Kehidupan, Lindong agak terkejut. Simbol leluhur kematian kehidupan sangat aneh dan telah berubah menjadi bentuk manusia, yaitu gadis kecil Mulingsan. Menurut klan Paus Sage Abadi, Master Kematian Kehidupan adalah leluhur mereka. Namun ketika mereka membuka makamnya, mereka tidak menemukan kerangka apapun melainkan sebutir telur. Telur inilah yang diubah menjadi simbol leluhur kematian kehidupan yang kemudian menetas menjadi Mulingsan. Master Kematian Kehidupan mengendalikan hidup dan mati. Dia adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk mati dan harus tetap hidup. Dia hanya belum bangun, jawab Master Api. Untuk sepenuhnya menekan Raja Iblis Jahat Kosmik, aku harus menghilangkan penampakanku ini. Karena itu kau harus cepat-cepat pergi, ucap Master Api. Pada saat ini riak dari tubuhnya tumbuh semakin intens. Jelas bahwa penampakannya ini akan segera menghilang. Lindong mengangguk. Karena gangguan besar telah terjadi di Laut Iblis Kekacauan, dia harus pergi dan memastikan klan Gu, Tang Xinlian, Mulingsan, dan yang lainnya baik-baik saja. Jika Laut Iblis Kekacauan terpengaruh, tempat mereka berada tidak akan terhindar. Setelah mengatakan apa yang dia butuhkan, tatapan Master Api beralih ke Ying Huan-Huan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku khawatir aku tidak bisa terus berada di sisimu kali ini. Huan-Huan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tangan rampingnya yang sedingin es dengan lembut menarik tangan besar Lindong saat dia menjawab dengan suara lembut. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Master Api diam-diam menghela nafas pelan. Segera setelah itu, api tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ketika api memudar, tubuhnya telah menghilang. Lindong tahu bahwa Master Api telah mengambil kembali avatarnya ini. Sepertinya bahaya kali ini memang tidak kecil. Kalau tidak, itu tidak akan memaksanya untuk mengambil kembali semua kekuatannya. Master Sekte, aku akan langsung menuju ke Laut Iblis Kekacauan. Sekarang penjara iblis telah mengerahkan semua upaya mereka ke Laut Iblis Kekacauan. Wilayah Suan Timur seharusnya aman untuk saat ini, ucap Lindong kepada Ying Xuanzi. Kakak Lindong, bawa aku juga. Aku belum pernah pergi ke Laut Iblis Kekacauan, ucap King Tan buru-buru berkata.
Dia takut Lindong akan meninggalkannya. Aku juga. Mata dingin dan tajam Huan-Huan juga memandang ke arah dari Lindong. Setelah melihat ini, Lindong tidak bisa menahan tawa pahit. Setelah merenung sejenak, dia menganggukkan kepalanya. Kalau begitu kita bertiga akan pergi, ucap Lindong. Mendengar ini King Tan langsung tersenyum gembira. Ingatlah untuk saling menjaga, ucap Ying Xuanzi mengangguk. Pemimpin sekte Dao harus menyegel dirinya sendiri untuk sementara waktu. Setelah kita pergi, beritahu aku jika ada masalah yang muncul. Sekarang setelah aku menyempurnakan simbol leluhur spasial, aku akan dapat dengan cepat kembali ke sini, ucap Lindong. Ying Xuanzi mengangguk dan menjawab. Setelah melihat ini, Lindong tidak lagi menunda dan mereka bertiga langsung bergegas ke daerah Laut Iblis Kekacauan. Setelah beberapa waktu, 3 kelompok Lindong muncul di Laut Iblis Kekacauan. Angin laut menyambut mereka. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke laut yang tampak familiar ini. Laut Iblis Kekacauan. Aku Lindong telah kembali, ucap Lindong. Ketika Ying Huan-Huan melihat ekspresi bersemangat Lindong, dia tersenyum lembut sebelum bertanya. Saat itu apakah kau datang ke sini setelah meninggalkan wilayah Suan Timur? Mendengar ini Lindong mengangguk sambil tersenyum. Kau pasti mengalami masa yang sulit kan? Meskipun aku sangat merindukanmu selama 3 tahun itu, kau pasti juga mengalami kesulitan, ucap Huan-Huan. Dia bisa merasakan emosi rumit yang Lindong rasakan terhadap tempat ini. Oleh karena itu dia bisa menebak bahwa dia pasti mengalami banyak situasi hidup dan mati di sini. Kakak Lindong, di masa lalu siapa yang menyinggungmu di sini? Ayo pergi ke sana dan hancurkan mereka, ucap King Tan. Hahaha, aku tidak membutuhkanmu untuk membalaskan dendamku, ucap Lindong tersenyum menjentikan dahi putih salju dari King Tan. Aku ingin tahu di wilayah laut mana dari Laut Iblis Kekacauan mana kita berada, tanya Huan-Huan. Mari kita berjalan-jalan dan melihat-lihat, ucap Lindong menggelengkan kepalanya setelah dia gagal menentukan lokasinya. Setelah itu dia menyeret kedua wanita itu sebelum dia dengan cepat terbang ke depan. Laut Iblis Kekacauan sangat luas dan setiap wilayah laut sangat besar. Apalagi wilayah laut tempat mereka berada saat ini tampaknya cukup terpencil. Faktanya, bahkan setelah mereka bertiga terbang selama lebih dari selusin menit dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka masih tidak dapat menemukan satu orang pun. Saat Lindong mengkhawatirkan masalah ini, Huan-Huan tiba-tiba mengarahkan tangannya yang halus ke arah barat. Ada orang di sana. Selain itu, ada juga fluktuasi Yimo. Lindong melihat ke arah itu tetapi dia tidak bisa mendeteksi apapun. Segera dia merasa sedikit terkejut di hatinya. Sepertinya dia semakin tidak bisa memahami kekuatan Huan-Huan. Hanya saja aku sangat sensitif terhadap fluktuasi Yimo. Ketika dia menyadari bahwa Lindong terkejut, Huan-Huan dengan lembut memegang tangan Lindong dan berkata. Lindong mengangguk. Saat ini itu bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Oleh karena itu, dia meraih kedua wanita itu sebelum cahaya perak menyala. Seketika mereka muncul 30 mil jauhnya. Dengan simbol leluhur spasial, kecepatan perjalanan mereka saat ini jelas jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Suara pertempuran dan pekikan pilu terdengar. Dalam waktu singkat, 3 kapal hancur berlumuran darah dan bau anyir memenuhi udara. Dari kejauhan Lindong melihat bendera di kapal-kapal itu. Ternyata itu adalah kapal-kapal dagang. Dengan terkejut, Lindong melihat salah satunya membawa bendera bertuliskan Gu dan hatinya bergetar. Mungkinkah itu milik klan Gu? Sebenarnya ada kapal dagang dari klan Gu di antara mereka. Sepertinya tempat ini dekat dengan wilayah laut angin surga. Lindong mengerutkan keningnya. Pada saat ini orang-orang di kapal dagang besar tergagap. Sementara itu, banyak dari wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap awan iblis yang berputar dari segala arah. Teriakan putus asa yang tajam terdengar. Ada puluhan anggota dari klan Gu berkumpul bersama di depan kapal dagang klan Gu. Kakak Yuan Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Seorang anggota klan Gu melihat awan iblis yang dengan cepat mendekati mereka. Pada saat ini, anggota klan Gu sedang melihat ke tengah kelompok mereka. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat dan kita tidak bisa menghentikan mereka. Seorang pria merenung sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berbicara dengan tegas. Ya bagi menjadi beberapa kelompok dan melarikan diri dengan perahu kecil ini. Berdiri di sampingnya ada seorang wanita muda mengenakan gaun hijau muda dan dia tampak seperti seorang wanita muda yang cantik. Ketika dia mendengar kata-katanya, senyum pahit muncul di wajahnya. Kakak Yuan Tian, bukan seolah-olah kau belum menyaksikan seberapa cepat mereka. Tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Saat ini Guya bukan lagi gadis muda pemalu seperti dulu. Dia memiliki wajah yang cantik dan dia memiliki watak yang luar biasa bahkan di antara anggota teratas klan Gu. Tubuh Gu Yuantian menegang setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia melihat anggota klan Gu yang panik di sekitarnya. Akhirnya dia menghela nafas dengan sedih. Bahkan setelah kami berhasil keluar dari pulau material gathering dengan banyak kesulitan, kami masih tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. Anggota klan Gu di sekitarnya mulai putus asa. Banyaknya perubahan tak terduga yang terjadi dalam sebulan terakhir membuat mereka merasa seperti berada di alam mimpi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seluruh laut iblis kekacauan akan benar-benar turun ke keadaan ini? Tiba-tiba, suara angin menderu yang memekakan telinga dengan cepat ditransmisikan dari belakang mereka. Setelah itu awan iblis telah menyusul mereka. Sementara itu, di dalam awan iblis itu mata merah darah brutal yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka. Terlihat sosok iblis keluar dari dalam awan iblis itu. Dengan ekspresi cemoohan, dia menatap kapal dagang dari klan Gu. Ketika kelompok Gu Yuantian melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi lebih pucat. Sosok iblis ini sepertinya sebanding dengan ahli panggung Samsara Pamungkas. Oleh karena itu mereka jelas tidak bisa melawannya. Apakah kita benar-benar ditakdirkan untuk mati di sini hari ini? Gu Yuantian bergumam. Berdiri di sampingnya Guya menggertakkan gigi peraknya erat-erat. Sementara itu tangan kecilnya yang memegang pedang panjang bergetar lembut. Jelas semua orang di sekitarnya memiliki ekspresi putus asa. Guya, saat mereka tenggelam dalam keputusasaan dan menunggu kematian, sebuah suara yang agak terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Ketika mereka mendengar suara itu, semua orang langsung tercengang. Kemudian mereka dengan cepat menoleh hanya untuk melihat tiga sosok muncul entah dari mana. Kamu? Guya melihat sosok muda yang berdiri tepat di depannya. Pertama dia terkejut. Segera setelah itu ekspresi terkejut namun gembira muncul di wajah kecilnya. Kakak Lindong. Lindong? Gu Yuantian juga terkejut. Dia berbalik hanya untuk melihat seorang pria muda menatap mereka di udara dengan senyum di wajahnya. Mengapa kau di sini? Lindong tersenyum pada duo Guya dan bertanya. Saat dia berbicara, dia juga melirik awan iblis di depan mereka. Kakak Lindong, cepat pergi, ucap Guya setelah memulihkan akal sehatnya. Ketika Lindong melihat ekspresi cemas Guya, dia terkekeh. Namun alih-alih melarikan diri, dia malah mendarat di bagian depan kapal itu. Kemudian dia berbicara kepada Guya sambil tersenyum. Hahaha, sepertinya kita ditakdirkan. Orang pertama yang aku temui ketika aku pertama kali tiba di Laut Iblis Kekacauan adalah kau. Kali kedua, itu juga kamu, ucap Lindong. Guya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Saudara Lindong, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Lupakan saja, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Untuk bisa mati bersama, kurasa kita harus ditakdirkan. Gu Yuantian menghela nafas. Sementara itu, awan iblis telah menyapu dan bahkan jika Lindong ingin melarikan diri, tidak ada waktu untuk melakukannya. Aku tidak ingin mati. Lindong menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya menatap awan iblis sebelum dia berkata, apakah kalian takut akan hal-hal itu?
Lindong tersenyum dan mengulurkan tangannya saat dia berbicara. Kemudian dia mengepalkan tangannya. Tiba-tiba petir mulai berkumpul di langit yang awalnya cerah dan jernih. Akhirnya mereka berubah menjadi tangan petir raksasa setinggi 10.000 kaki. Sebelum dia memukul awan iblis tersebut. Dimanapun telapak tangan petir itu menyapu, awan iblis akan meledak seketika. Faktanya Yimo yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalamnya juga tersambar petir dan langsung berubah menjadi abu. Tangan petir itu melintas sebelum akhirnya menghilang. Setelah itu, pekikan memekakan telinga di langit tiba-tiba berhenti. Sementara itu berbagai teriakan dari banyak kapal dagang di sekitar mereka juga berhenti. Semua orang mengangkat kepala mereka karena terkejut. Di tempat itu, Yimo yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi abu. Melihat ini ekspresi kelompok Guyuan Tian membeku. Aku tidak pernah menyangka akan ada Jenderal Yimo yang tersisa. Ucap Lindong mengabaikan lautan yang telah menjadi sunyi. Kakak Lindong, Guya dan yang lainnya mulai sadar kembali. Kemudian mereka perlahan berbalik dan menatap Lindong dengan mata tercengang. Mulut mereka bergerak sebelum suara yang agak kering dipancarkan. Apakah ini dilakukan olehmu? Tidak heran mereka benar-benar terpana. Bagaimanapun mereka semua menyaksikan betapa luar biasanya Lindong kembali ke Pulau Material Gathering. Namun dia hanyalah seseorang yang menonjol di antara generasi muda. Meskipun dia juga telah mengungkapkan kekuatan domainnya kembali di Aula Api Ilahi, masih ada celah yang jelas antara dia dan ahli panggung Samsara Pamungkas. Namun serangan dari sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilepaskan oleh ahli panggung Samsara. Baru 1 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, bagaimana Lindong menjadi begitu kuat? Mari kita habisi orang itu dulu, ucap Lindong tersenyum. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Jenderal Yimo di langit itu. Sebelum kilatan dingin melintas di mata hitamnya, Jenderal Yimo di langit tiba-tiba sadar kembali. Dengan keterkejutan di matanya, dia menatap kapal besar Klan Gu sebelum dia berteriak dengan suara tajam. Bocah, beraninya kau membunuh anggota suku Yimoku. Apakah kau mencari kematian? Hahaha, aku bahkan telah membantai Raja Kursi ke-9-mu. Lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang pelayan sepertimu, ucap Lindong berkata dengan tawa sadis. Apa katamu? Tiba-tiba mata Jenderal Yimo itu menyusut. Ketika dia menatap Lindong yang memiliki senyum di wajahnya, sensasi gelisah tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Segera matanya berputar sebelum aura iblis yang kuat meletus. Sementara aura iblis itu menyebar, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam sebelum dia dengan cepat melarikan diri. Dia benar-benar memilih untuk melarikan diri di atas lautan ketika orang banyak melihat bahwa Jenderal Yimo benar-benar mundur tanpa melakukan perlawanan. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Ini adalah individu yang sangat kuat yang bisa menandingi ahli panggung Samsara. Faktanya orang seperti itu dapat dianggap sebagai tuan bahkan di seluruh laut iblis kekacauan. Namun dia sebenarnya seorang pengecut. Apa karena pria itu? Beberapa dari mereka diam-diam menoleh untuk melihat sosok kurus yang berdiri di depan kapal Klan Gu. Seberapa kuat dia sekarang? Bahkan sebelum dia bergerak, musuhnya sudah mundur ketakutan. Dengan ekspresi acuh tak acuh Lindong menatap Jenderal Yimo yang melarikan diri itu. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangannya sebelum dia dengan lembut mengepalkannya. Saat Lindong mengepalkan tangannya, semua orang bisa melihat bahwa ruang yang jauh tiba-tiba menjadi terdistorsi. Seolah itu runtuh secara kebetulan, Yimo itu berada tepat di tengah-tengah ruang yang runtuh itu. Segera tekanan menakutkan itu menghancurkan tubuhnya. Jeritan menyedihkan yang tajam terdengar sebelum aliran aura iblis keluar dari ruang yang runtuh itu. Namun bahkan sebelum dia bisa melarikan diri, sebuah lubang hitam terbentuk. Kemudian lubang hitam itu berputar sebelum melahapnya. Ruang pulih dan lubang hitam itu menghilang. Jenderal Yimo itu yang kekuatannya sebanding dengan ahli panggung Samsara Pamungkas telah benar-benar lenyap. Lautan benar-benar sunyi sekali lagi. Lindong menarik pandangannya sebelum dia perlahan menurunkan tangannya.
Kemudian dia melihat kelompok Guya yang benar-benar terdiam. Sebelum dia tertawa dan bertanya, "Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Guya adalah orang pertama yang sadar kembali. Dengan ekspresi aneh di matanya, dia melirik Lindong dan berkata, "Kami selama ini dikejar oleh Yimo ini, dan kami akhirnya melarikan diri ke wilayah Laut Dunia Bawah Utara. Untungnya kami bertemu kakak Lindong. Atau apakah ini wilayah Laut Dunia Bawah Utara?" Lindong mengangguk. Jika dia berada di wilayah Laut Dunia Bawah Utara, dia tidak jauh dari wilayah Laut Angin Surga. Tidak heran dia akhirnya bertemu dengan mereka. "Saudara Lindong, terima kasih banyak. Gu Yuantian juga telah pulih." Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian dia merenung sejenak sebelum berkata, "Aku ingin pergi ke Pulau Material Gathering. Bisakah kalian membawaku ke sana?" Menara kekacauan terletak di Pulau Material Gathering. Karena itu dia harus terlebih dahulu menuju ke Pulau Material Gathering untuk membantu Master Kekacauan. Pulau Material Gathering. Ketika Gu Yuantian mendengar kata-kata Lindong, ekspresinya sedikit berubah. Sebelum sedikit ketakutan muncul di matanya. "Ada apa?" Lindong tanpa sadar bertanya ketika dia melihat ekspresinya. "Kakak Lindong, saat ini mengunjungi Pulau Material Gathering bukanlah ide yang bagus. Tempat itu sudah seperti tanah kematian." Guya menggigit bibirnya dan berkata, "Kami melarikan diri dari Pulau Material Gathering." Lindong mengerutkan kening. Sepertinya Pulau Material Gathering sudah diserang. "Kakak Lindong, kau pergi untuk waktu yang lama dan tidak menyadari situasi saat ini di Laut Iblis Kekacauan. 2 bulan yang lalu, banyak iblis seperti sebelumnya tiba-tiba muncul di Laut Iblis Kekacauan. Mereka sangat kuat dan kemanapun mereka pergi, tidak ada faksi yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, mereka juga sangat kejam dan dimanapun aura iblis itu lewat, tidak ada yang tersisa." Ucap Guya. "Wilayah Laut Angin Surga kita juga terpengaruh. Awalnya 3 gua besar dan 5 klan besar membentuk aliansi. Namun mereka akhirnya menderita kerugian besar dalam bentrokan pertama mereka dengan iblis-iblis itu dan tentara kemudian runtuh." Lindong mengangguk. Penjara iblis memang menakutkan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin faksi-faksi di wilayah Laut Angin Surga sendirian bersaing dengan mereka? Dihancurkan dengan baik sesuai harapan. Setelah itu, kami mundur dan menjaga Pulau Material Gathering. Saat iblis-iblis itu mendekat, menara kekacauan di pulau itu tiba-tiba melepaskan penghalang untuk melindungi seluruh pulau. Ini membantu mencegah pulau itu diserang oleh iblis-iblis itu. Ketika berita menyebar bahwa seseorang dapat memperoleh perlindungan jika berada di Pulau Material Gathering, berbagai faksi dari wilayah Laut Angin Surga mengerumuninya dan berkumpul di pulau itu. Namun itu akhirnya menarik lebih banyak iblis. Pulau Material Gathering benar-benar terkepung dan tidak mungkin untuk dimasuki. Kami menemukan kesempatan untuk melarikan diri di tengah kekacauan. Ketika dia menyebutkan ini, mata Guya menjadi redup. Kakak Mengki dan Guyan masih di pulau itu. Setelah penghalang pertahanan itu rusak, kemungkinan semua orang di pulau itu akan binasa. Ekspresi putus asa mulai muncul di wajah anggota klan Gu di sekitarnya. Lagi pula, semua orang dari klan Gu mereka berkumpul di Pulau Material Gathering. Oleh karena itu, jika pulau itu jatuh, kemungkinan klan Gu mereka akan binasa. Lindong mengangguk. Penghalang pertahanan itu kemungkinan besar diciptakan oleh Master Kekacauan. Namun dia saat ini berada di titik kritis dalam pemulihannya dan jelas bahwa dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, alasan mengapa orang-orang Yimo di sekitar pulau itu memilih untuk tidak menyerang, kemungkinan karena mereka sedang menunggu individu yang kuat datang. Aku ingin pergi ke sana. Lindong melihat kelompok Guya dan tertawa. Jika kalian tidak mau pergi ke tempat itu, kalian bisa membantuku dengan gambar peta laut. Kakak Lindong, aku akan membawamu ke sana. Guya mengatupkan giginya sebelum dia berkata, "Ya kecil." Gu Yuantian terkejut mendengar ini. Saat ini Pulau Material Gathering berada dalam kondisi yang mengerikan. Dan semakin dekat dengannya akan berarti kematian.
Tidak ada yang akan terjadi dengan kakak Lindong di sekitar. Guya menggelengkan kepalanya saat dia melihat Lindong. Dengan kata-katanya, jelas bahwa dia sangat percaya pada yang terakhir. Berdiri di samping Lindong, Huan-Huan dan King Tan melirik Guya dengan curiga. Akhirnya mereka berbalik dan menatap Lindong. Ketika Lindong mendeteksi ini, dia tanpa sadar terbatuk kering. Setelah itu dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kau harus mengikutiku ke Pulau Material Gathering. Seseorang telah memintaku untuk melindungi seseorang di sana." Melindungi seseorang? Guya terkejut. Pulau Material Gathering adalah tempat milik 5 klan besar mereka. Oleh karena itu siapa yang Lindong akan lindungi? Seorang penatua di dalam menara kekacauan. Lindong menyeringai, namun dia tidak menjelaskannya secara rinci. Menara kekacauan, kelompok Guya terkejut. Segera setelah itu mereka sampai pada pemahaman yang samar. Menara kekacauan awalnya sangat misterius, dan bahkan 5 klan besar mereka tidak dapat memahaminya. Terlebih lagi, bisakah penghalang pertahanan yang berasal dari menara kekacauan itu terkait dengan sesepuh misterius itu? Kami dikejar waktu. Ayo cepat ke Pulau Material Gathering dulu. Saudara Yuan Tian, kau harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Kau dapat kembali setelah krisis di Pulau Material Gathering berakhir. Setelah itu, Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi sambil melirik Guya. Ketika dia melihatnya menganggukkan kepalanya, dia melambaikan lengan bajunya. Selanjutnya cahaya perak dipancarkan sebelum melilit mereka. Cahaya perak itu menyala dan ruang menjadi terdistorsi. Pada saat cahaya perak itu menghilang, mereka berempat sudah menghilang. Gu Yuantian menatap mereka berempat yang telah menghilang. Sebelum dia tanpa sadar menghela nafas. Sementara itu secerca harapan muncul di hatinya. Saat ini kemampuan Lindong sangat kuat dan misterius. Jika dia benar-benar bisa menyelesaikan krisis di Pulau Material Gathering, klan Gu mereka akan mampu bertahan. Semoga kau benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ini. Dengan Guya memimpin, Lindong tidak berhenti selama perjalanan berikutnya. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa Yimo berkeliaran. Namun dia hanya menghabisi mereka dengan membalik telapak tangannya dan tidak berhenti karena mereka. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka mencapai wilayah Laut Angin Surga dalam waktu 2 jam. Saat memasuki wilayah Laut Angin Surga, Lindong merasa bahwa riak aura iblis di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih padat. Bahkan ada angin gelap yang bertiup melintasi permukaan laut. Ketika Lindong sekali lagi merobek ruang, beberapa menit kemudian mereka secara bertahap melambat sebelum mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Aura iblis yang mengerikan menyapu dari cakrawala. Sementara lapisan awan iblis menembus langit. Sementara itu pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dipancarkan. Terlebih lagi, aura iblis yang menakutkan menyebabkan gelombang mengerikan terus bergolak di permukaan laut yang tenang. Lindong melihat melewati tentara Yimo itu sebelum dia melihat sebuah pulau jauh di dalam. Sementara itu pulau itu diselimuti oleh penghalang energi kuning tua. Mata Lindong mengintip melalui penghalang energi itu dan mungkin baginya untuk samar-samar melihat menara batu kuno di pulau itu. Itu adalah menara kekacauan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.